Banyak orang berpikir sebuah impian haruslah dibuat setinggi mungkin. Ya nggak salah memang. Namun bagi M. Fauzi Hidayat, mimpinya cukup sederhana aja. Namun perlu usaha yang maksimal untuk bisa tercapai. Yaitu mengikuti jejak orang tua sebagai pengusaha batik sukses. Iya, Yayat, demikian sapaan akrabnya. Saat ini dikenal sebagai seorang pebisnis batik yang fokus pada batik encim. Usahanya yang mengusung nama Oza Batik tersebut sudah berjalan selama 12 tahun dan masih terus berkembang hingga hari ini. Kecenderungan Yayat memilih batik encim karena ia sangat menyukai motif batik encim yang ramai dengan unsur-unsur flora dan fauna yang kental yang digambarkan dengan gaya yang halus dan detail. Selain itu, batik encim juga dikenal dengan penggunaan warna-warna pastel dan warna-warna muda atau istilahnya adalah family rose. Selain juga penggunaan warna-warna cerah dong seperti merah, biru, kuning, dan hijau. Dan batik encim Pekalongan adalah trademark yang sudah paten. Artinya Pekalongan sebagai daerah produksi batik encim pun juga turut menjadi ciri atau trademark yang sangat sulit untuk dilupakan. Di episode kali ini pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak perjalanan owner Oza Batik dalam membesarkan usahanya. Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Saya yang pertama, Mbak, yang meneruskan usaha orang tua. Jadi dari kakek, terus ke orang tua, terus sekarang ke saya. Jadi keturunan dari pengusaha batik gitu ya? Iya, betul. Ya bisa dibilang sebenarnya dua-duanya, Mbak ya. Dari kecil sudah di lingkungan batik juga. Terus yang kedua, saya juga merasa punya semacam tanggung jawab gitu ya. Karena kan batik ini sudah menjadi warisan budaya gitu, Mbak ya, dan sudah disahkan oleh UNESCO, sudah diakui dunia. Nah, alangkah sayangnya kalau kami yang dari keturunan batik tidak bisa menjaga itu, tidak bisa meneruskan. Jadi di samping memang sudah menjadi usaha keluarga, saya juga salah satunya alasannya pengen meneruskan atau melestarikan batik itu sendiri. Background saya sebenarnya kan arsitek, Mbak. Ya, tapi sekarang lebih banyak gambar batik daripada gambar bangunan. Tumbuh besar di tengah perajin batik, Yayat sebagai founder Oza Batik memiliki misi agar kain tradisional Indonesia ini bisa dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat dan di segala kegiatan. Sekaligus memperlihatkan keindahan wastra Nusantara dan memberdayakan para perajin batik dan penjahit lokal. Melalui Oza Batik, dia ingin mempertahankan usaha batik yang telah dirintis oleh sang ayah tercinta. Selain itu juga turut melestarikan, memberikan edukasi, serta menambah informasi mengenai kain batik, terutama batik encim, agar semakin banyak masyarakat yang menggunakannya. Sebenarnya pasti ada privilege ya, karena kan kita sudah ada semacam plotnya membuat batik, kita udah tahu patternnya. Dan kebetulan saya juga batik-batik saya ini masih satu pola dengan apa yang dulu diproduksi sama kakek nenek sama orang tua, yaitu di batik encim. Jadi secara produksinya sudah tinggal menjalankan apa yang sudah dijalankan sama pendahulu, sama orang tua sama kakek. Jadi mau kemana itu sudah tahu dulu gitu. Jadi nggak dari nol banget lah, paling nggak itu, Mbak. Dari tinggal meneruskan. Iya. Bisa dibilang ya, karena kita harus menjaga apa yang sudah menjadi ciri khasnya dari orang tua ya. Tapi juga karena sudah
kita udah tahu flow-nya, jadi udah lebih enak lah daripada kita benar-benar dari nol gitu. Kita nggak harus cari istilahnya pembatik yang baru gitu, tapi paling nggak yang tipe-tipe, kan batik macam-macam Mbak ya. Jadi kita udah tahu flow-nya kemana, itu udah lumayan lah, ada kemudahan tersendiri. Iya, yang pertama memang salah satu dari ciri motif khas Pekalongan juga Mbak ya, selain jelamprang ya. Buketan itu kan punya sejarah panjang dari zaman batik Belanda, terus diteruskan sama batik Tionghoa, terus sampai sekarang masih lestari itu. Sarung encim itu punya pasar tersendiri di dunia batik gitu. Pasti ada aja yang mencari itu. Dan itu nggak lekang oleh waktu, artinya pasarnya ada aja gitu. Jadi salah satunya itu. Terus juga sebenarnya dari kakek nenek itu encim, terus orang tua dulu encim, tapi udah beralih ke sutra, beralih ke selendang sutra. Nah, saya pengen lagi kembalikan iya ke encim lagi gitu. Jadi itu pokoknya. Kalau sudah kesininya, saya udah mulai bikin kayak sarung cowok gitu. Terus ini sarung Kaumanan yang kemarin sempat di launching sama Kampung Batik Kauman. Saya juga memproduksi itu. Adapun nama OSA sendiri adalah akronim dari nama anak-anaknya. Jenama ini mulai menapaki industri perbatikan sebagai usaha kecil menengah atau UKM dengan memasarkan produknya melalui media sosial atau online maupun offline. Selama menjalankan bisnis ini, Yayat melihat peluang dan potensinya yang ternyata terus berkembang sehingga membuatnya semakin percaya diri. Terlebih industri batik sendiri dari segi desain dan modelnya itu juga terus berinovasi menjadi semakin modern sehingga mulai menarik minat generasi muda. Produk OSA Batik sendiri merupakan hasil karya pengrajin lokal, tidak menggunakan batik yang diproduksi melalui mesin cetak ya, sehingga setiap koleksi yang dikeluarkan juga terbatas dan motifnya nggak sama dengan motif-motif yang ada di pasaran. OSA Batik brand saya sendiri. Ya, kalau orang tua Faza Batik namanya dulu, dari Faruk Iza orang tua. Terus kalau saya sempat dulu namanya Fazil Batik Mbak, anak saya yang pertama. Terus ketika saya jualan online kena bajak, terus saya juga udah punya anak kedua, akhirnya saya memutuskan ganti nama menjadi OSA. OSA. Singkatan dari nama anak juga, Ozil Keisha Sarla. Jadi OSA. Jadi ini benar-benar brand milik Mas Yayat sendiri ya? Brand saya sendiri. 2012 lah kira-kira. 2012 dengan brand sendiri. Iya. Secara pemasaran memang sudah berbeda ya dari zaman orang tua saya dulu. Lebih banyak ke pasar luar negeri juga ada, ke Amerika dulu sempat saya ingat pesanan-pesanannya dari sana. Kalau sekarang udah berbeda. Di samping saya jualan online ada, terus kalau keluarnya justru ke Thailand, Mbak. Ada ke Thailand. Luar negeri Thailand? Iya, Thailand. Memang dulu juga ada pangsa Thailand di zaman orang tua saya, ini juga saya teruskan gitu. Terus yang baru paling yang secara online-nya itu Mbak ya, secara online market. Dan itu berjalan online-nya itu? Alhamdulillah berjalan. Oke, kalau komparasi online-offline, masing-masing punya pangsa pasar sendiri atau besar di online atau bagaimana? Hampir sama sih, hampir sama antara online retail sama pesanan yang dari luar itu hampir sama. Iya, cuman kalau encim itu kan ada banyak tahapan proses, Mbak. Biasanya yang colet yang nggak di sini, jadi dibawa ke perajin coletnya, ya bikin di rumah, nanti bawa sini lagi untuk ditutup bagi pakai canting tulis. Yang tahap colet itu yang dibawa orang ke luar gitu? Iya. Oke, semuanya tapi dikerjakan di sini? Iya, di sini. Oke. Dalam hal teknik pembuatan, OSA Batik betul-betul sangat mementingkan kualitas penggarapan. Mulai dari pemilihan mori, ya kain yang akan dibatik, lalu pre-treatment atau perlakuan awal terhadap kain mori yang akan dibatik.
Pemilihan zat pewarna, proses pembatikan, pewarnaan, hingga finishing. Semua dikerjakan dengan penuh ketelitian dan kesabaran. Kualitas akan tingkat penggarapan motif pada batik encim di Oza Batik ini sudah menjadi ciri yang melekat di pasar batik pesisir. Kesempurnaan atau kualitas produknya sudah menjadi prioritas utamanya. Untuk itu nggak mengherankan apabila distribusi penjualan batik encim ini dapat dikatakan tidak secepat batik jenis lainnya, mengingat waktu pembuatannya membutuhkan waktu yang relatif lama. Secara garis besar, ada 3 tahapan yang harus dilalui dalam proses pembuatan batik encim, yaitu persiapan, lalu proses pembatikan atau pencantingan, pewarnaan, pencelupan dan pelorotan, serta penyempurnaan atau finishing. Encim saya kan cap kombinasi tulis ya, jadi pertama dari kain putih itu dicap dulu, dipakai rengsinya, itu satu motif tuh bisa sampai 10 sampai 15 canting, Mbak. Jadi kalau kita mau bikin batik encim tuh harus banyak modal dibikin canting capnya. Ya, karena kan satu buket gitu ya, satu rangkaian bunga gitu. Terus setelah dicap itu dibawa ke tukang colet yang tadi saya bilang, biasanya dikerjakan di rumahnya. Setelah dicolet itu ditutup pakai canting tulis. Malam ya benar? Iya, pakai malam, pakai ibu pembatik untuk menutupi warna yang coletan tadi. Setelah itu intinya kan lilin itu menghalangi warna untuk masuk ke kain. Setelah itu kita masukkan warna dasar pertama. Warna dasar pertama kita warna, terus yang mau dipertahankan ditutup lagi pakai canting, pakai tonyok namanya, yang tadi pakai besar itu. Ditutup semua, diblok, baru dimasukkan warna kedua. Ya, setelah warna kedua baru selesai itu dilorot atau direbus ya, dilorot, dianutkan lilinnya. Itu sudah jadi untuk tahap pertama. Ada lagi yang nanti dibikin tanahan. Kalau di tanahan setelah jadi tahap pertama itu dimasukkan motif lagi di backgroundnya supaya ada motif-motifnya. Biasanya tanahan ada semarangan, ada truntum gitu untuk membuat motif di backgroundnya. Setelah itu baru dibatik lagi sama ibu lagi, baru diwarna lagi. Setelah itu dilorot baru selesai yang tanahan gitu. Jadi cukup banyak tahapannya kalau batik encim gitu. Ini sini mau Pak Nio, di sini mau. Sesuai guys yo, sesuai polanya yo. Isi telu Pak Mas. Dalam perjalanannya, Yayat juga mengalami sejumlah tantangan, baik dari segi produksi maupun bisnisnya. Salah satunya adalah membangun dan mempertahankan ekosistem yang kuat dalam menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Misalnya dengan konsisten menggunakan teknik batik tulis dan cap dalam menciptakan produk dengan harga terjangkau, serta memberdayakan perajin daerah yang jumlahnya semakin hari semakin berkurang. Di mana di dindingnya apa kayak kita ditutup ya? Wah, besek ya. Maunya kan ketok mungkin bisa-bisa gitu. Di sini kita ada 7 karyawan, terus ada juga yang dibawa ke rumah tadi. Kadang kita kalau di sini tidak mampu untuk mengejar waktu untuk menutupnya, kita bawa ke pembatik juga, ada dibawa ke rumahnya gitu. Itu tidak mampu mengejar, itu pas orderan banyak. Misalnya pas orderan banyak, kalau di sini kan ada 2 nih Bu, jadi harus ngejar banyak, itu harus dibawa di tempatnya. Nggak mesti sih ya. Kalau encim itu pasarnya itu ya gitu-gitu aja Mbak. Maksudnya nggak yang
ada tren apa gitu. Paling ya kita biasanya untuk warna-warna tertentu kita mengikuti, misalnya mau Imlek gitu ya, kita warna-warnanya banyakkan merah gitu-gitu. Tapi secara pesanan sih nggak mesti, kadang ada yang ada pesanan banyak, kadang kita buat stok gitu. Kalau dulu motif encim itu kan udah patennya buket ya, karangan bunga gitu. Ada yang tipe-tipenya bunga-bunga Eropa, ada yang tipe-tipenya bunga-bunga Cina gitu ya, peranakan gitu. Kalau sekarang lebih bermacam-macam lagi, orang sudah mulai bikin percobaan-percobaan membuat motif-motif yang sebenarnya itu bukan pakemnya encim, tapi dibuat encim gitu. Kayak saya pernah bikin motif ikan gitu. Motif ikan tuh setahu saya di encim tuh agak jarang, belum ada gitu. Kalaupun ada mungkin cuma di part-part ceplokan kecil-kecil. Itu saya bikin ikannya gede gitu ya, ada 2 ikan, terus ada bunga teratai gitu. Jadi kalau sekarang lebih berkembang lagi, tapi selama itu polanya masih ada tumpalnya gitu ya, itu masih masih dibilang sarung encim juga. Karena sekarang mungkin ada yang lebih kontemporer lagi, yang udah nggak buket tapi udah gabung sama ada yang kipas-kipas gitu. Jadi sekarang udah mulai ada yang explore motif-motifnya, tapi ini itemnya tetap di sarung encim. Buyer juga pengennya kan motif baru terus. Nah, sedangkan di encim tuh kalau kita bikin motif baru yang cap, itu satu motif kan bisa sampai 10 sampai 15 canting, Mbak. Itu untuk bikin motif baru aja modalnya udah agak besar. Jadi sekarang orang ada bilang sablon malam gitu ya, atau cap langkan, ada yang bilang gitu. Itu juga kan masih pro kontra tuh, ada yang bilang itu batik, ada yang bukan, ada yang bilang karena nggak pakai lilin panas itu bukan batik. Kalau saya sih ada yang combine gitu, karena buyer pengennya motif baru terus, jadi saya harus mengeluarkan motif-motif baru, tapi harus juga memikirkan bagaimana saya harus memproduksinya nggak terlalu besar kan, ongkos produksinya. Jadi saya atasi dengan salah satunya bikin motif dengan cap langkan itu, tapi kan pada proses berikutnya saya tetap menggunakan lilin panas. Kombinasi tulis tetap ada. Mungkin persentasenya kecil gitu ya. Persentasenya paling di awal gitu ya. gitu. Terus pada proses berikutnya tetap kombinasi tulis. Kalau custom sih khusus, kalau cap sebenarnya biasanya saya mengatasinya dengan canting-canting yang sudah saya ada, Mbak. Saya combine gitu. Ya, ini kemarin juga ada order dari desainer Malaysia. Dia pingin bikin motif khusus untuk event Imlek gitu. Jadi saya desain dari motif-motif canting-canting yang udah ada, saya combine gitu. Jadi nggak harus pesan canting baru. Kalaupun harus bikin motif yang khusus dari dia dengan belum ada cantingnya, ya mengatasinya dengan cap langkan tadi. Gitu. Kalau minimal ordernya ya sekitar 10 kodi, Mbak, minimal. Kalau untuk cap langkan ya. Kalau untuk cap yang tadi sih bebas. Oza Batik sendiri saat ini telah berhasil memberdayakan cukup banyak pekerja dengan menggandeng para perajin lokal. Membuat batik dengan volume besar akhirnya kemudian menjadi tantangan tersendiri. Apalagi kalau cuaca tidak menentu. Karena beda kloter bisa beda hasil warnanya. Misalnya ketika mulai memasuki musim hujan, praktis Yayat nggak bisa membuat batik dengan warna-warna cerah karena minimnya cahaya matahari membuat warnanya nggak keluar. Oleh karenanya, produksinya bisa ditunda sampai beberapa waktu ke depan. Ya, Mbak, SDM itu sebenarnya salah satu PR kita untuk melestarikan batik juga. Karena kan selama nggak ada SDM-nya siapa yang mau bikin ya? Kalau kayak saya sih lebih ke desain sama pemasaran mungkin ya. Tapi justru ujung tombaknya kan yang di SDM perajin itu ya. Memang itu jadi PR sampai sekarang masih semacam sudah jadi ancaman sih menurut saya ya. Karena kita bisa lihat pembatik-pembatik terutama yang halus itu sudah sepuh-sepuh gitu, ibu-ibu
Nah, generasi mereka lebih memilih untuk kerja di pabrik, misalnya di toko gitu. Jadi ketika saya tanya juga, Bu, anaknya nggak ada yang nerusin, padahal nggak mau Mas, mereka lebih memilih kerja di pabrik gitu. Jadi menurut saya memang itu jadi PR kita juga. Jadi dan mungkin dari pemerintah sudah mulai mencari solusi, diantaranya ada mulok batik di sekolahan-sekolahan gitu, lebih mengenalkan tentang produksi batik kepada anak-anak yang lebih muda gitu. Tapi ya mungkin itu satu rangkaian saling terkait Mbak ya. Ketika batiknya juga pemasarannya bagus, hasilnya bagus, otomatis kan permintaan produksi meningkat, butuh SDM juga. Dengan begitu mungkin dibutuhkan orang-orang, jadi mungkin akan lebih banyak bisa menarik perajin itu gitu. Terus juga mungkin dari segi penghasilan juga perlu kita perhatikan juga, ya, tiap harinya berapa dibandingkan dia dengan kerja pabrik berapa gitu. Terus mungkin juga kita bisa masukkan ada unsur keinginan untuk melestarikan itu, seperti yang saya ceritakan tadi ya, sebagai generasi penerus batik ingin mempertahankan warisan budaya ini gitu. Mungkin itu juga perlu kita masukkan ke generasi penerus perajin batik, bukan hanya anak-anaknya juragan batik gitu loh, tapi ke ujung tombaknya pembuat batik ini, baik itu yang batik tulis maupun batik cap, karena memang sekarang sudah agak susah cari SDM perajin batik yang halus, yang muda gitu. Sebenarnya sih kalau solusi pasti ada, nanti pasti keluar muncul solusinya, tapi kan bisa jadi sudah nggak di jalur yang kita inginkan lagi gitu. Misalnya dengan adanya teknologi baru, pakai batik mesin gitu segala macam, walaupun mesin dia nggak mau dibilang printing karena keluarnya lilin misalnya gitu. Yang kita harapkan kan masih batik tradisional yang seperti dulu gitu. Ya saya harap sih ada semacam itu dia kesadaran juga dari penerus-penerus perajin ini untuk melestarikan apa yang sudah menjadi warisan dari penerus kita. Artinya PR ya, benar-benar iya, PR. PR buat bersama sih benar. Buat bersama, oke. Iya, kalau tempat saya kan encimnya ini Mbak ya, di segmen yang agak halus ya. Kan encim banyak macam-macam ya, dengan ciri khas macam-macam, dengan proses produksi yang masing-masing gitu. Kalau saya di agak halus gitu, jadi memang harga jualnya mungkin lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Tapi pasarnya ada aja gitu. Memang ada yang pasar-pasar memang seneng yang halusan walaupun harganya lebih mahal. Ada yang dia kaget lihat harganya dibanding yang lain kok lebih mahal gitu. Mungkin kalau orang yang tahu batik ya akan memilih yang batik halus ini gitu. Jadi saya sih nggak khawatir ya. Maksudnya walaupun harga kami di atas pasaran, tapi dengan kualitas yang kita bisa jaga ya pasti ada aja peminatnya gitu. Kalau dari usaha kami sendiri sih, kalau dari tamu-tamu yang Pekalongan sih, saya masuk ke Dekranasda Kota Pekalongan, Mbak ya, yang displaynya ada di Museum Batik ya. Itu salah satu dari usaha saya juga, usaha kami, supaya ketika orang atau wisatawan berkunjung ke Pekalongan itu langsung bisa melihat salah satu produk kami yang didisplay di Dekranasda Kota Pekalongan. Mungkin itu sih Mbak salah satunya. Di samping juga saya di rumah ada semacam showroom kecil-kecilan gitu. Teman secara produksi kalau di dalam kota ya, secara pemasaran kalau di dalam kota ya lebih mengandalkan dari Dekranasda sih ya. Artinya dengan bergabung di Dekranasda feedbacknya bagus ya? Alhamdulillah kita dibantu, ada pemasaran, terus kemarin ada live shopping gitu, terus kita dibantu untuk display produk kita di showroomnya Dekranasda, terus nanti bisa diajak pameran. Alhamdulillah sih Mbak, ada manfaat yang bagus buat kita.
Apa yang dilakukan banyak sebenarnya Mbak ya, baik dari pemasaran maupun produksi. Ada pengen bikin motif-motif baru tentunya, yang walaupun di luar pakemnya encim tapi masih bisa dibilang encim gitu. Suatu yang belum, mungkin produksi encim lain belum memproduksi itu gitu. Masih kami ingin desain gitu. Terus dari segi pemasaran juga kita masih mengandalkan online shop sih sebenarnya ya, lebih karena memang saya nggak ada showroom yang terlihat gitu, jadi showroomnya cuma di rumah aja. Jadi secara retail tetap mengandalkan online shop, mungkin akan kami tingkatkan lagi di online shopnya, walaupun belum bisa ke marketplace. Itu salah satu kendala juga, karena marketplace yang ada itu nggak ada semacam kurasi itu batik tradisional. Akhirnya kan ketika kita ketip batik, itu yang keluar printing semua, ada 30.000 sudah jadi baju gitu kan, itu nggak mungkin untuk batik tradisional. Jadi mudah-mudahan ke depan ada semacam marketplace khusus untuk batik yang benar-benar batik gitu, bukan printing motif batik gitu. Untuk bertahan, kalau kami lebih ke konsistensi aja sih Mbak ya. Karena memang encim itu sudah menjadi brand kami, jadi saya tetap menjaga konsistensi itu untuk memproduksi encim, tentunya dengan kualitas yang tetap kami jaga gitu. Walaupun ada beberapa yang bikin produksi mungkin encim dengan harga yang lebih rendah gitu, tapi kami yakin dengan kualitas yang sudah kami usahakan ini, secara pemasaran sih kita nggak khawatir. Konsistensi dalam hal menjaga kualitas dan tradisi turun-temurun yang diwariskan dari orang tua yang berkaitan dengan teknik, alat, bahan, serta pola masih sangat kuat dipertahankan. Karena dari hal itulah kualitas batik encim produksi Oza Batik ini mampu bertahan dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, pengembangan motif, pola, serta inovasi dan kreativitas selalu dikembangkan. Salah satunya adalah membuat batik dengan inovasi motif yang mengikuti perkembangan zaman. Yang jelas Yayat terus belajar dan berusaha untuk tetap relevan sesuai dengan kebutuhan pembeli. Tidak lupa tetap mengkomunikasikan budaya batik dan menjaga harganya tetap terjangkau, sehingga produk Oza Batik bisa digunakan masyarakat luas. Demikian pemirsa peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.